Cik, 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 cik. Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, inilah tampilan peserta SQ 024 dengan tema syarahan merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang tersenyum, insya Allah bernilai ibadah karena Senyum itu indah, senyum itu ibadah, senyum cirinya ceria, yuk tebarkan pada semua. berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, negara Indonesia adalah negara yang kaya raya karena memiliki 1.331 suku Yang mendiami 17.504 pulau dan memiliki 625 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tidak hanya suku, budaya dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman dari pemeluk agama dan kepercayaan, di mana ada 6 agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kita semua hidup dalam aman dan damai. Hal inilah hadirin yang membuat terpukaunya Dr. Arnold G. Toynbee, seorang sejarawan dunia, di dalam bukunya East to West, A Journey Round the World. Beliau berkata, Indonesia is a country where the religions are good neighbor. Indonesia merupakan sebuah negara di mana berbagai agama hidup berdampingan dengan baik. Tapi sayang beribu sayang, multikulturalisme masih menyisakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme ini masih dibumbui dengan fanatisme. Fanatisme suku masih sering membelenggu. Fanatisme agama masih sering menggelora, Mengoyak dan menyayat hati bangsa. Masih banyak oknum-oknum yang ingin memecah belah bangsa kita. seperti adanya penistaan agama, banyaknya peristiwa intoleransi, Munculnya paham radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta berita-berita hoaks yang memicu saling sindir antar golongan, saling nyinyir antar aliran, dan banyak peristiwa lainnya yang berakibat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dijadikan cermin bagi kita Agar paham fanatisme, paham radikalisme dan paham primordialisme seperti ini tidak terulang kembali dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural, dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia, menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Tanwir Al-Mikbas min tafsir Ibn Abbas juz 1 halaman 437 menjelaskan ayat tersebut diturunkan untuk merespon sikap rasis sebagian orang Quraisy terhadap Bilal bin Rabah karena Nabi memerintahkannya untuk mengumandangkan azan. Orang-orang Quraisy yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian berkata, apakah Muhammad tidak menemukan orang lain untuk mengumandangkan azan selain budak hitam ini? Kemudian turunlah ayat tersebut sebagai teguran atas sikap rasis mereka. Dengan kata lain, Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan teologis yang sangat strategis untuk kita harus saling mengenal, Bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok
suku, bangsa, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebagaimana pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. oleh karena itu, untuk memupuk rasa persaudaraan di antara kita yang masyarakatnya multikultural ini, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 berikut ini. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut menyuruh kita untuk bersatu padu
dan melarang kita bercerai-berai. Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan, sesungguhnya perpecahan adalah sebuah kebinasaan dan sesungguhnya persatuan adalah sebuah keselamatan. Menurut Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas, asbabun nuzul ayat tersebut adalah berkenaan dengan pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Ilahana Sampai ya tatkala Rasulullah sedang sakit parah, Yasir lana tiba-tiba terdengar pertentangan yang terjadi di antara kedua suku tersebut. Meski Rasulullah dalam keadaan sakit parah, sambil berjalan sempoyongan, beliau tetap berusaha untuk melerai pertengkaran yang terjadi di antara kedua suku tersebut. Nampak tubuhnya lemah, wajahnya pucat pasi, air mata berlinang membasahi pipi, bibirnya kering bergetar, suaranya parau dengan terputus-putus. Beliau bersabda, abadan jahiliyah mimba dimajatuhumul bayyinah wa ana ahdiru bainakum. Apakah kamu akan kembali ke dalam tradisi jahiliyah, berpecah belah setelah datang penjelasan-penjelasan, dan aku masih hadir di antara kalian. Sikap Rasulullah ini merupakan realisasi ukhuwah Islamiyah yang tergambar pada ayat ini, yang harus kita teladani. Kenapa? Karena perpecahan antara kaum Aus dan Khazraj merupakan simbol bibit-bibit perpecahan internal Islam. Realitas sering menunjukkan terkadang cuma gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahim, berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillahi min dzalik. Kita semua anak Indonesia, dari satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa implikasi di dalam menjalin persaudaraan yang masyarakatnya multikultural ini hendaknya menimbulkan rasa kuatnya persatuan dan kesatuan di dalam menjaga keberagaman yang ada di Indonesia. Maka daripada itu, dengan menanamkan rasa al-musawah, kesetaraan, al-ta'aruf, saling mengenal, dan al-taqwa, ketakwaan dalam hati kita, dan mari kita bersatu padu dalam mencintai Indonesia, karena kita satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. dan semoga Indonesia Selalu jaya dengan keragamannya.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.